Panik dan bingung, hal itulah yang dirasakan Fety Apriliani saat putri sematawayangnya mengalami demam tinggi yang ternyata didiagnosa sebagai demam berdarah Dengue. Melalui perawatan intensif selama 4 hari 3 malam, anaknya kemudian sembuh. Hal tersebut juga memberikan pelajaran berharga bagi Fety untuk lebih peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Akunya tuh kerja ya, sebagai ibu-ibu yang kerja mungkin agak sedikit lalai mungkin ya dalam melihat anak gitu di rumah, mungkin ternyata dia main kemana atau misalnya di rumah ada genang atau apa gitu. Jadi sekarang lebih kayak kita pasang apa kayak dehumidifier gitu ya, apa ya namanya itu gitu. Terus banyak juga pokoknya lebih menjaga kebersihan di rumah, lebih sering panggil apa ya cleaning untuk ke rumah. Jadi kayak lebih aware sih setelah terjadi gitu ya, seharusnya kan mencegah ya pada mengobati. Penyakit demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan infeksi dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejala khas yang paling sering ditemui adalah demam tinggi secara mendadak, sakit badan hingga mual dan nyeri perut. Jika tidak segera dilakukan perawatan, DBD bisa menimbulkan komplikasi penyakit yang membahayakan. Biasanya bahwa hari-hari bahaya itu adalah hari ke 4, 5, 6, 7. Nanti biasanya ke 7 ke atas itu fase pemulihan. Bahayanya dari mulai shock, mulai ya tadi sebelum shock kan gejalanya kayak tadi kan muntah, gelisah, kencing berkurang, kaki dingin. Kemudian nanti bisa berlanjut dengan gagal-gagal ke semua organ, bisa sampai kemana-mana ya, bisa timbunan cairan misalnya di paru, di perut, bisa ke otak, bisa ke ginjal, bisa terus jadi perdarahan, bisa jadi shock bahkan meninggal. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan hingga pekan ke-16 tahun 2024 terdapat 76.132 kasus demam berdarah Dengue di Indonesia dengan 540 kematian. Angka ini jauh melebihi kasus pada tahun 2023 pada periode yang sama, yakni sebanyak 25.050 kasus dengan 180 kematian. Kota Bandung menjadi wilayah dengan kasus DBD tertinggi kedua di bawah Kabupaten Tangerang. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ira Dewi Jani, sejak Januari hingga 19 April 2024 sudah ada 3.205 kasus DBD di Bandung. Sebanyak 13 kasus diantaranya pasien meninggal dunia. Pertanggal 26 April masih ada 108 pasien DBD yang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sejumlah langkah pencegahan dilakukan, diantaranya dengan mengaktifkan kembali juru pemantau jentik di setiap wilayah rukun tetangga, termasuk juga anak-anak di wilayah sekolah atau madrasah yang dilatih menjadi juru pemantau cilik. Sosialisasi gerakan pemberantasan sarang nyamuk di wilayah publik juga diintensifkan. Untuk di sekolah, Disdiktu sudah membuat kebijakan melalui surat edaran yang disampaikan oleh Kepala Disdik kepada sekolah, madrasah, dan pesantren agar tiap sekolah mengaktifasi Jumancil dan melaporkan hasil kegiatannya baik ke Disdik maupun ke Puskesmas gitu. Jadi terpantau nggak cuman Jumancil ya, tapi dilaksanakan apa enggak. Di sisi kuratif, pemerintah juga memastikan ketersediaan kamar rumah sakit serta berbagai kebutuhan pasien DBD yang membutuhkan penanganan lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.